Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih tetap di Masjid Al-Muhajirin bersama dengan para jemaah dan para musabudi Masjid Al-Muhajirin sedang mempersiapkan buka puasa. Untuk hari ini apa menunya? Ayam. Apa pendapatnya Mbak Indah? Bakso. Wow, cuma bakso. Oke. Halo Pak Ketua. Assalamualaikum. Bagaimana kesannya? Masih semangat? Insya Allah. Hari ke Ramadan ke 22. Oke ya. Itu Pak Agung, Pak Ustadz Agung sedang menuju ke masjid. Bagaimana Pak Agung? Alhamdulillah selalu, always alhamdulillah. Yuk kita ikuti terus bagaimana jalannya acara pada sore hari ini bersama dengan tetap bakso Pak Tanto Kondang bakso nih. Assalamualaikum Pak Tanto. Oh, iya, Pak Ketua Takmir. Mau diisi ya? Oh sepi. Mendung tapi tak berarti hujan. Amin. Siap. Alhamdulillah. Sama Mas Gun. Orang isi loh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah sholat Isya dan sholat tarawih yang berbahagia, alhamdulillah karena nikmat dari Allah yang tiada terkira sehingga kita bisa menggerakkan jiwa dan raga kita untuk mengikuti segala perintahnya, menjauhi segala larangannya hingga sampai hari yang ke-22. Insya Allah kita berharap Allah menetapkan dalam hati kita ketaatan ini senantiasa ada sampai nanti kita dipanggil untuk menghadapnya. Allahumma amin. Hari ini yang berbahagia, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hakikat puasa. Yang kemarin sudah kita bahas 3 hakikat puasa. Yang pertama, puasa adalah perintah untuk tidak melakukan. Yang kedua, puasa adalah menahan untuk bisa lebih menikmati atau mendapatkan yang lebih. Yang kedua, puasa adalah menyakiti untuk menguatkan.
Kita sudah tahu bahwa kalau kita bisa mengeluarkan menahan rasa, menahan haus, itu seolah-olah menyakiti, tetapi hakikatnya memuaskan jiwa dan raga. Nah, sekarang kita akan bahas hakikat yang keempat, yaitu mengubah dari manusia menjadi hamba. Kita sebagai manusia sangat beruntung, bahkan kita ini menjadi manusia yang dimuliakan karena kita diperintahkan, kita dilarang. Seandainya kita manusia didiamkan saja oleh Allah, pasti kita tidak akan bisa menjadi mulia. Kalau saya punya anak dua, yang satu senantiasa saya perintahkan, saya larang, yang satu saya biarkan saja, menurut Bapak Ibu, mana yang saya sayangi? Tentu kita akan tahu bahwa kita lebih sayang, ujungnya adalah kita perintahkan dia, kita larang dia supaya tidak melakukan hal tidak baik. Perintah dan larangan ini adalah unsur kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita menjadi seorang hamba yang taat. Karena tugas kita manusia adalah hamba. Manusia hakikatnya adalah memiliki tugas yang sangat mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengaku sebatas menjadi hamba. Tugas hamba adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh tuannya dan menjauhi apa yang dilarang oleh tuannya. Bagaimana bisa kalau kita menghamba pada seseorang, kemudian kita diperintahkan untuk tidak taat, itu pasti tuannya akan menjadi marah, murka, pantas kalau dia memarahi penarikannya. Apalagi kita menghamba kepada Zat yang menguasai seluruh alam semesta, di langit, di bumi, dan di antara keduanya. Ini merupakan penghormatan bagi kita. Sehingga puasa adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Kita diperintahkan untuk menjadi manusia yang bisa menahan dari segala sesuatu yang tidak pantas kita lakukan. Kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang mengangkat derajat Allah. Bagaimana kalau Allah tidak menurunkan syariat kepada kita? Pasti kita menjadi manusia-manusia yang tidak punya aturan, manusia yang membela hawa nafsunya sendiri, sangat beruntung kita. Maka kalau Allah mengatakan qad aflaha al-mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yang senantiasa mentaati perintah Allah, menjalankan sholat, menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, menjaga dari perbuatan yang tidak berguna, kecuali kepada apa yang telah Allah yang saja. Ini Allah berdoa, Allah yang berdoa. Seandainya kita tidak diberi aturan suci, boleh jadi, dan orang-orang tidak mentaatinya, tidak kita lihat ada seorang ayah yang bisa berusaha, ada seorang istri yang tidak memotong kemaluan suaminya. Ini karena dia tidak menaati apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Maka perlu sekali kita orang-orang yang menyadari bahwa setiap apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah itu sebagai keputusan Allah. Tetapi sebenarnya sebagaimana kalau dokter memerintahkan kepada pasiennya. Saya pernah merasa cemburu kepada dokter ketika istri saya hamil. Ketika masuk ruang dokter, tentunya misalnya laki-laki masuk ruang dokter, kemudian dia minta buruk dibuka ya kesini, kita periksa. Buruk disuntik ya supaya tidak berubah. Tapi kalau dia menggunakan saya, betul-betul saya mau ya. Malam-malam buruk juga bajunya ya, betul mau ya. Tapi kalau dokter mengatakan mau butuh bahkan disuruh tidak
apa yang diperintahkan, apa yang dilarang bukan untuk kepentingan manusia, tapi kepentingan diri sendiri. Ini tawakal yang sudah bagus sebenarnya. Tapi perlu saya ingatkan, tawakalnya harus berrealisasikan kepada manusia. Kalau kita selaku orang mukmin, tawakalnya harus totalitas. Digambarkan oleh seorang ulama sebagaimana jenazah kepada para wali. Kalau kita tahu ada jenazah, menurut beberapa riwayat jenazah itu tahu siapa yang memandikan, siapa yang menafkahi, siapa yang berangkatkan ke dalam kuburan pemakaman, bahkan dia tahu siapa yang menurunkannya ke liang lahat. Sebenarnya dia ingin diperlakukan dengan baik, maka sebenarnya Nabi itu memperlakukan jenazah itu sebagaimana dia masih hidup. Tetapi dia tidak berdaya sama sekali. Seandainya toh jenazah itu dibuang di pinggir kali atau bahkan dimutilasi, tidak akan punya kekuatan apa-apa. Pasrahnya sudah dia mempunyai keinginan yang luar biasa, masih ingin diperlakukan sebaik-baiknya, tetapi dia merasa tidak berdaya sama sekali. Itulah maksudnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya keinginan di dalam hidup ini, kita punya cita-cita, tetapi Allah juga punya kehendak, dan kehendak kita harus taat, harus kita tawakalkan kepada kehendak Allah. Inilah tawakal yang seperti ini. Jika kita sudah totalitas seperti ini, pantas kalau seorang muslim mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada beberapa sombong karena punya kekuatan, kita merasa hebat karena punya ilmu. Ada kita punya kuasa yang besar sekali sehingga kita sudah tersemangat. Tetapi Allah menunjukkan yang luar biasa dari ibadah puasa kita. Sehebat apapun manusia, tapi kalau tidak makan ya juga. Itu artinya manusia itu dibutuhkan pada sahabat yang sebenarnya. Dia tidak punya kekuatan apa-apa kecuali Allah memberikan kekuatan, kecuali Allah mengizinkan apa yang dia menjadi, apa yang dia lakukan. Maka puncaknya tawakal, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini diajarkan Allah kepada kita ketika kita berpuasa. Insya Allah kalau kita seperti ini, kita tidak perlu takut akan kekurangan, akan beras yang naik, ada telur yang menunda, ada yang menunda, karena Allah menjamin kebutuhan kita yang terpenuhi. Bahwa dia tawakal Allah, Allah pasti dalam surat Al-Baqarah. Siapa yang berserah diri kepada Allah, sebagaimana saya mengatakan, maka Allah akan mencukupkan apa yang dia berikan. Hadirin yang dimuliakan, insya Allah dengan puasa ini kita diberi pelajaran yang paling bagus, menjadikan kita manusia menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jika puasa tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita manusia biasa menjadi hamba. Inilah hakikat puasa yang sebenarnya. Insya Allah kalau kita lakukan pada akhir puasa, kita pantas menjadi orang yang mendapatkan kemenangan, karena kita bisa menyadari hakikat kita, posisi kita, bahkan kita bisa berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik apa itu yang diperintahkan maupun apa yang dilarang, senantiasa kita taati. Insya Allah menjadikan generasi kita menjadi generasi yang paling tinggi dan kita pantas jika mendapatkan ucapan minal aidin wal faidin. Jalan Allah baikkum minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله